Dia ini di sini pakai apa? Pakai motor Bu. Sendiri? Ya, saya enggak sama teman Bu. Dari kampus 2 sama angkatan 1. Ini tahu ruangan itu dari mana? Tahu ruangan itu dari kantin ATM Bu. Tahu juga ya dari kampus 2 ke kampus 1. Lumayan Bu. Sebelumnya ini udah pernah mengikuti konseling individual ini? Belum Bu. Jadi aku belum tahu apa itu konseling. Belum. Berarti ini belum pernah mengikuti konseling harian. Belum. Baik, gua akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah pemberian layanan kepada pemberian layanan dari konselor kepada konselingnya untuk memecahkan masalah dari konselingnya. Tujuannya itu untuk membantu mencari solusi dan seperti tadi memecahkan masalah konselingnya. Kemudian itu asasnya tuh seperti Ani menceritakan ibu, kan ibu akan merahasiakan segala sesuatu yang diceritakan ibu gitu. Dan nanti jangan ragu-ragu untuk menceritakan semua keresahan kepada ibu. Ibu akan merahasiakan itu. Dan Ani menceritakan itu secara terbuka tanpa ada paksaan. Apakah Ani terpaksa mengikuti konseling ini? Baiklah, apakah dari penjelasan ibu tadi Ani sudah paham? Sekarang kita masuk ke proses konselingnya Ani. Apa hal apa yang ingin Ani ceritakan ke ibu? Jadi ini Bu, kan ada beberapa hari yang lewat, beberapa minggu yang lewat tuh ada hal yang bikin itu kepikiran gitu kan, jadi beban pikiran. Itu masalahnya tentang organisasi Bu. Jadi dalam organisasi itu kayak ada anggota yang bermasalah gitu, yang kadang bikin kepala itu pusing, jadi tambah beban pikiran gitu. Permasalahan apa yang ada di anggota organisasi Ani? Masalahnya tuh kayak anggota tuh kan misalnya kayak eksistensi aja Bu gitu kan, kadang di dalam organisasi tuh mereka tuh nggak ada partisipasinya gitu, kurang partisipasi, terus sama juga kurang solidaritasnya gitu. Misalnya kayak orang tuh masuk organisasi tapi kayak nggak ada niat gitu Bu, jadi kayak kita menjalankan organisasi itu susah jadinya Bu, karena kan orang tuh nggak ada apa gitu kan. Jadi di dalam organisasi itu hanya saja yang bekerja seperti itu. Kalau di dalam organisasi itu kan ada PU-nya juga kan Bu, itu kan ada Sekum, Reketum, Sekum sama Bendum. Kalau misalkan itu PU-nya alhamdulillah sih aman-aman Bu, cuman kendalanya itu sama anggota Bu. Kadang dari sekian banyak anggota kan itu yang aktif cuma beberapa orang gitu kan, kadang itu pun yang aktif itu cuma yang itu aja gitu. Selama mengikuti organisasi ini, selain anggota itu, apakah ada kendala lain atau enggak? Kendala lainnya mungkin itu sebut mengemban tanggung jawab sebagai sekum tentunya Bu, karena kan kalau sekumnya otomatis tanggung jawabnya itu lebih besar pada organisasi gitu kan Bu. Nah, tambah lagi juga anggota yang banyak bermasalah, jadi itu jadi tambah berat pikiran Bu. Seperti anggota bermasalah itu, bagaimana tanggapan ini kalau orang tidak bekerja gitu? Sebelumnya kan untuk anggota yang bermasalah ini kan ada strukturannya, kayak pertama itu ditindaklanjuti oleh PAO gitu kan, kayak pemanggilan atau kasih surat peringatan gitu kan Bu. Tapi kadang kan dalam organisasi itu sudah dilakukan pemanggilan atau peringatan sama PAO kan Bu. Cuman kadang anggota ini kayak nggak mengindahkan anggota PAO-nya gitu Bu. Kadang udah dikasih itu kan panggilan, tapi orang tuh kayak anggap sepele aja gitu, nggak mengindahkan peringatannya Bu gitu. Jadi kayak
tadi aja gitu. Begitu. Sejak kapan anggota tersebut seperti itu? Anggota tuh ada beberapa yang emang kayak nggak ada partisipasinya itu dari awal-awal pelantikan Bu. Terus ada juga beberapa yang kayak nggak turut serta dalam organisasi itu setelah orang itu ikut organisasi lain Bu. Jadi kayak organisasi yang ini dikesampingkan oleh organisasi lain Bu. Karena kan tapi kan ini organisasi jurusan gitu. Harusnya kan lagi diperhatikan gitu kan. Tapi kadang ada beberapa anggota itu yang mengesampingkan yang jurusan ini Bu gitu. Dan mengutamakan organisasi yang di luar gitu. Terus apakah pernah Anda merasa kesal terhadap sikap dari anggota-anggota di dalam organisasi yang tersebut? Kalau kesal sih nggak kesal sih Bu, cuman kayak sebenarnya kan kalau misalkan orang tuh kita panggil gitu kan nanti didatangi nanti kita kasih peringatan gitu kan itu kayak biasa gitu, cuman orang tuh yang bikin kesannya kayak kita tuh udah memberi peringatan tapi peringatan kita tuh kayak dianggap sepele Bu, jadi kayak kita sebagai PU kayak nggak ada dihargainya gitu, jadi kadang itu yang bikin kesal dari anggota tubuh. Selain anggota dari organisasi yang bermasalah, apakah ada kesulitan lain yang kami hadapi sekarang tapi yang belum menceritakan ke Ibu? Apakah Anda bisa menceritakannya lebih terbuka kepada Ibu? Ada sih Bu. Selain dari permasalahan dari anggota organisasi, ada juga permasalahan pribadi gitu Bu, kayak susah mengatur waktu gitu, susah bagi waktu antara kuliah sama organisasi. Kesulitan seperti apa yang ada di dalam organisasi kan? Kesulitannya tuh itu Bu, bagi waktunya. Kan kadang organisasi itu kan kadang sejalan sama kuliah kan Bu, atau misalkan ada kegiatan atau ada acara, pasti kan acaranya itu dilakukan pas hari-hari kuliah gitu kan. Kadang beberapa ada juga yang dilakukan pas hari libur, tapi kan kebanyakan kegiatan itu dilakukan pas kuliah, jadi pas ada kegiatan itu kita kayak susah gitu Bu, ambil yang mana gitu kan, ambilin kuliah atau kita ambil bicara gitu kan. Kadang kalau misalkan acara tuh kayak kalau misalkan ditinggalkan takutnya nanti nggak berjalan dengan lancar gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Hani pun nggak datang, anggota pun seperti yang Hani bicarakan tadi pun sulit juga untuk mengatur acara tersebut kan? Iya betul. Jadi bagaimana Hani menyikapi permasalahan antara kesulitan Hani dalam manage waktu sama dengan anggota-anggota Hani tersebut? Caranya tuh kalau misalkan anggota itu kan, kalau anggota itu kan bukan tugas kami, itu kan karena kalau di organisasi kan ada ngaturnya sendiri kayak PO misalkan Bu, jadi anggota itu yang bermasalah nanti yang misalkan aja ke PO Bu. Tapi kalau misalkan yang kayak pribadi yang kayak misalnya manage waktu itu mungkin ada beberapa yang bikin lalai gitu, yang bikin kita ketinggalan gitu. Cuman masalahnya itu belum dapat solusinya bagaimana cara memanage waktu yang baik itu agar nanti kuliah sama organisasinya itu jalan berimbang gitu. Sebelum kalian mengikuti organisasi seperti ini, belum berjumpa dengan anggota-anggota sekarang, apakah kalian pernah mengalami masalah-masalah seperti yang sedang Hani alami sekarang? Ya, kalau sebelumnya enggak sih Bu, soalnya sebelum bergabung ke organisasi kan dengan itu lebih banyak waktu kosong, lebih banyak sih kan, jadi kayak nggak ada mikir-mikirin anggota itunya segala macam. Jadi itu sebelum ke organisasi sebenarnya kayak bisa aja lebih fokus ke kuliah Bu, tapi setelah masuk ke organisasi ternyata masalahnya tuh belum lagi masalah
Jadi yang Andi ceritakan tadi, nampaknya Andi banyak kesulitan yang Andi rasakan sekarang di organisasi ini. Benar demikian? Bagaimana kedepannya Hani memberi sanksi kepada anggota Hani dan bagaimana Hani supaya bisa memanajemen waktu Hani kembali seperti sebelum Hani sebelum Hani bergabung dalam organisasi. Kalau untuk anggota, kalau misalkan anggota terus-terusan seperti itu, ini kedepannya mau memblacklist anggota aja Bu, gitu kan, daripada namanya kembang pikiran, gitu kan. Kalau memang mereka tuh nggak mau berubah, gitu kan, ya udah blacklist aja dari keputusan, gitu kan. Terus kalau misalkan untuk memanage waktu itu, kayak kita patokan aja gitu mana yang lebih dulu gitu kan, maksudnya kalau ada tugas duluin yang mana gitu kan, atau yang lebih mendekati deadline gitu kan, nanti budgetnya nggak keteter. Terus kalau misalkan organisasinya nanti juga disesuaikan juga Bu, gitu. Bila kapan kita sibuk dan kapan kita enggaknya gitu. Jadi masalah yang bikin Hani terbebankan atau yang membuat Hani berpikir banyak pikiran itu anggota Hani dan Hani susah mengatur jadwal untuk organisasi dan pilihan gitu kan Hani. Jadi dari permasalahan yang disampaikan tadi kan Bu, sebenarnya kan ini juga memikirkan gitu kan solusinya bagaimana, tapi ini belum solusinya Bu. Kira-kira bagaimana solusinya agar permasalahan ini bisa selesai? Jadi di sini kan Hani sebagai hukum seharusnya Hani itu harus tegas kepada anggota-anggota Hani gitu. Dan bahwa Hani apabila mereka tidak ada yang atau partisipasi dalam kegiatan, Hani bisa memberikan sanksi yang tegas kepada mereka atau Hani bisa mengeluarkan mereka dari kepengurusan gitu kan. Biar mereka tahu gitu gimana sulitnya dalam organisasi itu. Jangan ini mereka tuh dalam organisasi gitu kan, saling membantu. Lalu memanajemen waktu, ini harus membuat schedule atau jadwal untuk kegiatan organisasi ini supaya tidak mengganggu kegiatan agar bisa terarah organisasi antara perkuliahan gitu. Biar Ani nggak ketinggalan perkuliahan yang ada pas waktu kegiatan gitu. Bagaimana perasaan Hani dan tanggapan Hani tentang konseling kita hari ini? Alhamdulillah setelah melakukan konseling dengan Ibu, ini merasa sedikit berkurang rasa beban pikirannya. Terus dari solusi yang diberikan, semoga bisa menyelesaikan masalah yang lebih baik dari Ibu. Jadi setelah ini langkah apa yang akan Hani ambil untuk kedepannya? Langkah yang akan diambil ke depannya itu seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, gitu kan, coba untuk seperti anggota gitu kan, seperti saran Ibu, katanya kalau misalkan memang tidak berpartisipasi, sarannya dikeluarkan dari kepengurusan Bu. Mungkin untuk kedepannya nih kan coba mengikuti saran Ibu gitu kan, dengan mengeluarkan atau memberi anggota di kepengurusan Bu. Terus yang untuk manajemen waktu itu ini besok kedepannya berusaha untuk mencoba membuat schedule agar nantinya kuliah dan organisasi
ini bisa sejalan dengan tersebut. Alhamdulillah dengan konseling ini hari ini, semoga kami dapat lebih teratur atau lebih terarah dalam manajemen waktu dan lebih tegas dalam berorganisasi dan apalagi pada masa-masanya. Apakah ada yang ingin menceritakan lagi kepada Ibu? Tidak. Tidak. Jika tidak ada, konseling kita kali ini kita tutup. Dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ami yang telah mempercayai Ibu dalam menceritakan semua permasalahan yang sedang kami hadapi.